Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review dulu ya laporan arus kas. Definisi laporan arus kas. Laporan arus kas merupakan salah satu dari 5 laporan keuangan ya. 5 jenis laporan keuangan, salah satunya adalah laporan arus kas. Sebenarnya tujuan penyusunan laporan arus kas itu untuk menyediakan informasi tentang kas masuk dan kas keluar. Manfaat laporan arus kas. Yang pertama, memberikan informasi yang memungkinkan bagi para pengguna untuk mengevaluasi perubahan dalam aset bersih entitas, struktur keuangan, dan kemampuan mempengaruhi jumlah serta waktu arus kas dalam rangka penyelesaian terhadap keadaan dan peluang yang berubah. Struktur keuangan, likuiditas, dan solvabilitas. Itu maksudnya apa? Ada yang tahu nggak? Kalau likuiditas itu jangka pendek, solvabilitas itu jangka pendek dan jangka panjang. Jadi kalau misalnya kalian hutang ke saya sebesar 1 juta, saya lihat kemampuannya kalian membayar, saya lihat laporan arus kasnya. Untuk jangka pendek kira-kira kalian bisa bayar nggak? Itu likuiditas. Sekarang sampai jatuh tempo itu kalian bisa bayar nggak? Itu namanya solvabilitas. Yang kedua, menilai kemampuan entitas dalam menghasilkan kas dan setara kas. Yang ketiga, meningkatkan daya banding pelaporan kinerja operasi berbagai entitas. Yang dimaksud daya banding gini ya, misalnya sama-sama perusahaan es krim, satunya perusahaan es krim merek A, satunya perusahaan es krim merek B. Nah, ketika melihat dari laporan arus kas itu dibandingkan antara perusahaan es krim A dan perusahaan B, itu kinerjanya bagusan mana? Itu yang dimaksud dengan daya banding. Sebuah laporan keuangan itu bisa dibandingkan jika pedoman yang digunakan, terutama yang digunakan adalah sama. Jadi antara perusahaan A dan perusahaan B itu bisa dibandingkan jika pedoman penggunaan atau pembuatan laporan keuangannya adalah sama. Laporan arus kas. Kegunaan laporan arus kas ada 4 ya. Ini bisa kalian baca. Yang pertama, kemampuan entitas dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Yang kedua, kemampuan entitas dalam membayar dividen dan kewajiban. Yang ketiga, timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih dari aktivitas operasi. Yang empat, transaksi investasi dan pendanaan baik secara tunai maupun non tunai. Nah, ini yang akan kita bahas sampai nanti ke belakang. Itu adalah poin ketiga. Penyebab timbulnya perbedaan antara laba bersih dan arus kas bersih. Jadi, salah satu penyebabnya antara laba dan arus kas itu berbeda karena di laba semuanya diakui selama itu pendapatan maupun pengeluaran. Itu maksudnya gini, misalnya kalian jualan tapi secara kredit, udah kalian akui sebagai pendapatan kan. Nah, nanti di laporan arus kas itu hanya akan mengakui apa yang benar-benar sudah kalian terima uangnya dan apa yang benar-benar sudah kalian keluarkan uangnya. Nanti kita bahas lebih lanjut ya biar nggak bingung. Dan yang berikutnya, kas dan setara kas. Menurut PSAK nomor 2, kas yang dimaksud dalam laporan arus kas itu adalah kas dan setara kas. Yang dimaksud dengan setara kas itu investasi jangka pendek sangat liquid yang ada kriterianya. Yang pertama, siap dikonversi menjadi kas. Yang kedua, waktu jatuh tempo sangat pendek. Penyajian laporan arus kas. Di dalam laporan arus kas itu ada 3 aktivitas ya. Yang pertama adalah aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga adalah aktivitas pendanaan. Aktivitas operasi itu merupakan transaksi kegiatan dari operasional perusahaan. Yang kedua, investasi merupakan transaksi yang terkait dengan perubahan aset non lancar, termasuk investasi dan aset-aset tak berwujud. Yang ketiga, aktivitas pendanaan merupakan transaksi yang terkait dengan
liabilitas jangka panjang, dan ekuitas perusahaan sebagai sumber pendanaan utama perusahaan. Nah, ini bisa kalian lihat ya. Coba kalau saya kasih pertanyaan gini, kalian menerima uang dari berjualan produk, masuk dalam aktivitas apa? Aktivitas operasi. Kalau misalnya kalian membeli mesin, masuk dalam aktivitas apa? Aktivitas investasi. Kas masuk atau kas keluar? Kas keluar. Kalau kalian menjual mesin, masuk dalam aktivitas investasi, tapi kas masuk karena kalian jual dapat uang kan. Kalau misalnya kalian beli saham perusahaan lain, masuk dalam apa? Investasi. Kalau kalian menerima pembagian dividen dari perusahaan lain, masuk kas masuk investasi. Nah, kalau kalian misalnya menerbitkan saham, masuk mana? Masuk dalam pendanaan. Kalau misalnya kalian membagikan dividen, masuk mana? Masuk pendanaan, kas keluar. Bisa ya membedakan antara 3 aktivitas ini. Ini pernah disinggung di AKM 1, jadi seharusnya kalian sudah bisa. Next ya. Nah, ini arus kas operasi. Arus kas operasi itu ada kas masuk, ada kas keluar. Semuanya ya, dari 3 aktivitas di dalam laporan arus kas itu ada kas masuk dan arus kas keluar. Yang kas masuk contohnya penerimaan dari penjualan, penerimaan dari pendapatan sewa. Kas keluar misalnya bayar ke karyawan. Oke, sekarang kita bahas ya pembuatan atau metode laporan arus kas ada 2. Yang pertama ada metode langsung, yang kedua adalah metode tidak langsung. Saya pernah jelaskan bedanya antara metode langsung dan metode tidak langsung hanya pada aktivitas operasi. Untuk aktivitas investasi dan pendanaan sama ngeplek gitu ya. Jadi bedanya hanya di aktivitas operasi. Bedanya di mana? Kalau misalnya metode langsung itu udah misalnya kayak gini, menerima penjualan dari menerima dari penjualan sebesar 100.000. Terus bayar listrik 10.000. Nah, itu masuk dalam metode langsung. Tapi bedanya dengan metode tidak langsung adalah laba disesuaikan dengan mengkoreksi transaksi non-kas, penangguhan atau akrual, dan unsur penghasilan atau beban. Jadi yang di sini adalah yang dimaksud contohnya penyesuaian ya. Laba sebesar 100.000 tetapi ditambahkan sama beban penyusutan 10.000. Jadi sebenarnya laporan arus kas atau uang yang di tangan kalian adalah sebesar 110. Kenapa seperti itu? Coba, beban penyusutan itu mengeluarkan uang enggak kan? Tapi di laporan laba rugi sudah kalian masukkan secara kredit mengurangi pendapatan. Paham ya? Metode tidak langsung ini seperti tadi yang saya jelaskan ya. Jadi kalau metode tidak langsung itu bedanya hanya di aktivitas operasi, dia dimulai dari laba. Setelah itu disesuaikan mana yang benar-benar ngeluarin uang, mana yang nggak ngeluarin uang. Nah, kayak gitu. Kayak misalnya kayak tadi beban penyusutan ngeluarin uang enggak, berarti menambah laba. Terus habis gitu laba keuntungan dari penukaran mesin misalnya mengurangi atau menambah laba? Mengurangi laba. Kenapa? Karena itu kan nggak ada uangnya, hanya selisih antara nilai buku sama nilai jual. Kalau arus kas investasi, perolehan dan pelepasan aset tadi di awal udah saya jelaskan ya. Ini bisa kalian lihat apa aja kas masuknya dan kas keluarnya dari investasi. Ini yang investasi tadi di awal udah saya jelaskan ya.
Kas pendanaan juga sama. Tadi udah saya jelaskan juga di awal. Ini bisa kalian lihat slide-nya. Oke, tadi sampai mana sini ya? Lanjut ya. Nah, ini adalah contohnya laporan arus kas bentuk tidak langsung. Kalian lihat, laba bersihnya 98 juta. Biaya penyusutan menambah laba sebesar 15 juta. Kenapa menambah? Karena beban penyusutan itu nggak mengeluarkan uang, hanya mengurangi nilai dari sebuah aktiva. Makanya di situ kenapa kok beban penyusutan menambah laba. Yang berikutnya adalah saldo hutang bertambah. Itu bisa diartikan bahwa ada pengeluaran beban pokok penjualan dan beban operasi yang belum dibayarkan, sehingga dalam penyesuaian akan menambah laba bersih. Berikutnya adalah misalnya kenaikan piutang usaha. Kenaikan piutang usaha kenapa mengurangi laba? Jadi kalau kalian jualan tapi dikreditkan kan kalian nggak nerima uang, tapi udah kalian akui sebagai laba, makanya mengurangi laba. Ini adalah contoh laporan arus kas bentuk tidak langsung. Kalau misalnya contohnya penurunan persediaan, kenapa penurunan persediaan menambah laba? Berarti di situ ada kenaikan tersebut, maka peningkatan ini berkonsekuensi pada pengeluaran arus kas, sehingga dalam penyesuaiannya Oke, saya ulangi ya. Yang penurunan yang persediaan ya, tadi sampai penurunan persediaan. Kalau penurunan persediaan ini kenapa menambah laba? Itu berarti ada angka beban pokok penjualan yang dilaporkan tidak semuanya berasal dari pengeluaran kas pada periode sekarang, karena di dalamnya ada persediaan dari periode sebelumnya yang baru terjual sekarang. Makanya kalau penurunan itu dampaknya pada penyesuaian akan menambah laba bersih. Itu adalah gambaran tentang metode tidak langsung. Menurut kalian gampang yang mana, metode tidak langsung sama metode langsung? Gampangan metode langsung ya. Yang ini bentuk langsung yang biasanya kalian kerjakan. Aktivitas operasinya dari penerimaan, dari penjualan, penerimaan dari customer, penjualan, terus pengeluarannya beli inventaris, terus habis itu bayar gaji. Nah, kayak gitu-gitu. Pokoknya kesimpulannya bentuk langsung dan bentuk tidak langsung itu perbedaannya hanya pada aktivitas operasi. Persamaannya pada aktivitas investasi dan pendanaan atau pembiayaan. Oke, sekian dari saya. Semoga kalian memahami apa yang saya sampaikan secara online ini. Jika belum paham, bisa kalian tanyakan di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.